dengan tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat GARI. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat TKN, dan pendekatan politik sensitif terhadap sejumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu jantan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN
Ya, halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik. Tempat kita menelusuri setiap jejak fakta, membongkar setiap lapisan misteri, dan menyajikan kebenaran yang utuh tanpa ada yang ditutupi dari dunia politik bangsa ini. Sudah berjalan teman-teman bertahun-tahun, polemik keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo seolah tak pernah menemukan titik terang. Satupun dijatuhkan, namun pernyataan baru langsung bermunculan. Satu tahap selesai, namun dinamika hukum justru berputar kembali ke titik awal. Ya, Sobat Politik, sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan teman-teman subscribe channel Total Politik, tekan tombol like dan sebagai dukungan agar kami terus menyajikan informasi yang jujur dan berimbang, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan berita paling penting dan hangat setiap harinya. Ya, Sobat Politik, mari kita telusuri bersama apa yang disampaikan K.A. Idrus Ramli serta kaitannya dengan fakta-fakta perkembangan terbaru yang terjadi hingga hari ini. Pertama, K.H. Idrus Ramli menegaskan bahwa ketidaktuntasan kasus ini bukan sekedar soal kurangnya bukti, melainkan adanya perbedaan sudut pandang yang sangat mendasar antara kedua belah pihak, sehingga ini sulit sekali menemukan titik temu yang sama. Ya, di satu sisi juga Sobat Politik, pihak yang diragukan keaslian terus menuntut keperangan atau keperagaan fisik dokumen secara terbuka, uji laboratorium independen, serta klarifikasi yang utuh dari lembaga terkait. Di sisi lain, pihak tergugat menegaskan bahwa dokumen sudah dinyatakan sah oleh penyidik dan menolak permintaan pertunjukan publik dengan alasan tidak adanya wewenang hukum bagi penggugat untuk memintanya. Ya, paradigma yang berbeda ini membuat apapun yang disampaikan oleh satu pihak sulit diterima oleh pihak lainnya, sehingga perdebatan terus berulang tanpa akhir. Kedua, Sobat Politik, mari kita lihat fakta hukum yang berjalan saat ini. Baskrim Polri menyatakan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Namun keputusan ini tidak dihadiri oleh pelapor dan tidak melibatkan uji forensik yang diminta oleh pihak penggugat. Kemudian penggugat juga warga ke Pengadilan Negeri Solo juga berakhir buntu saat mediasi, karena pihak tergugat menolak seluruh tawaran damai, termasuk permintaan pemperlihatkan dokumen asli hingga perkara kembali ke jalur persidangan biasa. Bahkan yang terbaru, Sobat Politik, baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Artinya, statusnya sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik tetap berlaku. Di saat yang sama, Dr. Tifauzia Tasyumad atau Dr. Tifa yang juga menjadi tersangka dalam kasus serupa kembali menyampaikan di sidang bahwa ia tidak pernah melihat Joko Widodo menghadiri acara resmi di Natalis maupun kegiatan besar lain di alma maternya UGM. Sesuatu yang menurutnya sangat jarang terjadi bagi alumni yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, Sobat Politik, pihak kuasa hukum yang rekam kuliah justru bersikap menghadirkan kesaksian yang justru bersiap menghadiri konsisten dengan berkas pemeriksaan kepolisian. Belakangan terungkap bahwa rekan-rekan tersangkatan bahkan telah berkumpul bersama untuk menyemakan ingatan yang memastikan keterangan yang akan disampaikan di persidangan nanti untuk dan tidak berubah. Ada pula alasan prosedural yang membuat kasus ini berjalan lambat. Berdasarkan berkas perkara sudah beberapa kali dikembalikan oleh jaksa untuk kelengkapan tambahan. Dan hingga kini teman-teman belum dilimpahkan sepenuhnya ke pengadilan. Belum lagi kendala teknis, banyak lembaga laboratorium yang dinilai tidak memiliki wewenang maupun peralatan khusus untuk melakukan uji keaslian dokumen usia puluhan tahun secara mandiri dan diakui secara hukum. Sehingga permintaan verifikasi independen ini pun sulit untuk dipenuhi. Ya, Sobat Politik, kita juga perlu menyadari bahwa tengah semua dinamika ini, masih banyak isu lain yang berkaitan seperti permintaan penerapan keadilan restoratif, perdebatan tentang siapa yang berhak memverifikasi dokumen negara, hingga bagaimana dokumen negara memengaruhi resepsi tanpa memahami prosedur hukum yang berlaku. K.H. Idrus Ramli mengingatkan, selama tidak berani
melihat masalah ini secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi muka, polemik ini akan terus berlanjut tahun demi tahun tanpa ada jalan keluar yang memuaskan. Nah, Sobat Politik, itulah dalam pembahasan lengkap mengenai alasan mendalam mengapa kasus ijazah Jokowi tak kunjung selesai. Pandangan KH Indrus Ramli serta fakta-fakta terbaru yang perlu kamu ketahui. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu melihat ada jalan keluar yang belum terlihat? Ataukah Sobat Politik merasa perlu ada langkah khusus yang harus diambil agar kebenaran benar-benar terungkap? Silakan Sobat Politik tuliskan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar, dan mari kita diskusi dengan kepala dingin dan saling menghargai perbedaan pendapat sesama kita. Ya, Sobat Politik, kita juga melihat bagaimana tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapan dan argumennya. Ya, mari kita saksikan bersama di channel ini. Ya, Sobat Politik, disampaikan oleh Babak. Di sini dia berkomentar, ayo seluruh rakyat bersatu hancurkan rumah Jokowi, tangkap seret Jokowi, hukum mati. Habu Pardi berkomentar, semoga para pejuang kebenaran dan keadilan selalu dilindungi Allah. Sobat Politik, kita lanjutkan. Didi Kujang berkomentar, tangkap adili Jokowi. Fatah Atah berkomentar, Jokowi memang harus diadili karena dia merusak tatanan negara, harus dihukum mati atau seumur hidup. Sobat Politik, kita lanjut. Guna memberikan tanggapannya, rakyatnya sengsara, Jokowi nimbun uang ribuan triliun, bunkernya bawah tanah, sungguh miris. Warsono juga berkomentar di sini, Sobat Politik, rakyat wajib menegakkan keadilan demi negara yang baik. Kota Serang, di sini dia berpendapat, teman-teman lanjutkan sampai ketemu duit, hasil rampok, ban bawa ambil sesuka-sukamu. Kita lanjut, Sobat Politik, disampaikan oleh saudara kita Google Mamak, jangan kasih ampun sama backing-backingnya, rakyat harus bersatu. Ya, Sobat Politik, kita lanjutkan di sini juga. Agung Arnata berkomentar, bravo, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merdeka. Ramkan dan waktunya rakyat bergejolak. Ya, Sobat Politik, Mas Daruman berkomentar, tinggal tunggu kehancuran. Begitulah kalau dulu-dulu dilupa diri, apa saja bisa diperbuat tanpa ada yang menghalang-halangi. Ya, Sobat Politik semua, bagaimana tanggapan kalian? Telah melihat dan mendengar bersama bagaimana komentar dari netizen serta polemik isu yang sudah kita saksikan bersama di cuplikan video ini. Mari berdiskusi bersama di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Salam demokrasi.